Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Demak akan melakukan coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Khalid Asari dari SD Negeri Bedoro 1 akan berperan sebagai supervisor. Saya Arina Musaronda dari SDN Prambanan 1 sebagai coach. Saya Sari Siti dari SD Negeri Bedoro 1 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfi. Waalaikumsalam Pak Khalid. Bagaimana kabar Bu Ulfi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Khalid. Bagaimana kabar Pak Khalid? Alhamdulillah juga baik. Oh iya Bu, hari ini Bu Ulfi akan melakukan proses coaching dengan Pak Sidik ya? Iya Pak Khalid. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu kita obrolkan Bu. Boleh ya Bu Ulfi? Oke Pak, tentu saja boleh. Oke, nanti dalam coaching Bu Ulfi berperan sebagai coach dan Pak Sidik berperan sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati ya. Nanti akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati langkah-langkah Bu Ulfi, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu saya juga akan mengamati Bu Ulfi, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, saya juga akan mendengarkan Bu Ulfi dan mengamati respon serta jawaban dari kunci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ulfi? Nah, jangan lupa ya Bu, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, saya ada pertanyaan Ibu. Boleh ya Bu? Saja boleh Pak Khalid. Oh, silakan Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi apa saja yang ingin Bu Ulfi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak Khalid. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penumpang. Kemudian selain itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti Bu Ulfi ingin mengembangkan tingkat kompetensi yang ada ya Bu, dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bu Ulfi kembangkan yang mana ya Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin mendengarkan aktif ya Pak Khalid. Selain itu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak Khalid, itu nanti yang akan saya kembangkan. Oke, kira-kira indikator capaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa? Indikator tercapaian yang saya akan lihat, apakah coaching sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan dilakukan nantinya. Mungkin itu Pak Khalid. Baik, jadi indikator keberhasilannya yaitu coaching sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukan nantinya. Begitu ya Bu? Iya Pak Khalid, benar sekali Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti
silakan Bu Lutfi melakukan coaching, saya akan mengamati, lakukan sebaik mungkin, dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lutfi. Oke, siap Pak Holid. Silakan Bu Lutfi melakukan proses coaching. Baik Pak Holid, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam Bu Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Sidik sendiri apa kabar? Agak kurang baik nih Bu. Loh, ada apa Pak Sidik? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat murung, tidak seceria biasanya. Itu dia Bu Lutfi. Adakah waktu dari Bu Lutfi sekarang? Kebetulan Pak, hari ini anak-anak jadwal olahraga. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Oke, kalau ada waktu Bu Lutfi, saya mau curhat nih. Kebetulan anak-anak juga waktunya pelajaran bahasa Inggris. Tapi ini membutuhkan waktu pertama Bu. Tidak apa-apa Pak, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya nyaman dengannya. Sekalian bisa minum kopi. Wah, itu bagus nih Bu. Jadi apa nih Pak yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya itu bingung mau mulai dari mana. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung Bu, anak sekarang cepat sekali mencapai masa puber, terutama anak perempuan Bu. Lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir dengan satu anak yang selalu diejek oleh teman-temannya. Ada masalah apa dengan anak itu Pak? Anak itu jarang mandi sebelum berangkat ke sekolah. Jadi teman-temannya merasa tidak aman karena bau badannya itu. Apalagi dia kan sudah puber. Pada saat dia masuk ke depan kelas, saya juga mencium aromanya itu kurang segar Bu. Jadi menurut Pak Sidik, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Pak? Saya ini curhat kepada Bu Lutfi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami. Oh iya Pak Sidik, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dapat dihadapi. Terus terang dulu saya kepikiran terus sama satu siswa yang saya katakan tadi, saya ceritakan yang jarang mandi. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut mandi sebelum berangkat sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak sempat mandi sebelum pergi ke sekolah karena takut terlambat. Sementara ibunya itu sibuk di dapur dan mengurus adiknya yang belum kelas 1. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Saya sudah pernah melakukan visit ke rumahnya, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat membutuhkan di rumah tersebut untuk menjaga adiknya tersebut. Kalau seperti itu Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Saya akan mencoba menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal itu. Kalau bisa, murid saya itu mandi setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, meskipun dia agak terlambat berangkat. Apa boleh Pak setiap hari terlambat berangkat sekolah? Untuk sementara ini tidak apa-apa Bu. Kebetulan rumahnya juga tidak begitu jauh dari sekolah. Saya kasihan melihat dia diejek oleh teman-temannya karena bodoh. Itu bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan masalah ini. Saya juga akan memberikan deodoran untuk mengurangi bau badannya. Kira-kira nih Pak Sidik, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Yang pertama anak-anak sekelasnya Bu, yaitu di kelas 5. Saya akan menyampaikan kembali supaya anak-anak kelas 5 tidak mengejek anak tersebut, dan saya juga akan
tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Baik Pak Khalid, siap Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator atau capaian yang diinginkan oleh Bu Lutfi? Tadi selama coaching sudah dilakukan dengan alur kita Pak. Itu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dengan cara memberikan pertanyaan yang benar. Baik, berdasarkan penjelasan Bu Lutfi tadi, Bu Lutfi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur kita. Ini sesuai dengan yang saya amati ya. Ada beberapa catatan Ibu. Tadi sudah berhasil melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, untuk berpikir dan membuat rencana aksi, dan juga Bu Lutfi sudah berhasil mengarahkan coaching setelah membuat rencana aksi, menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Catatan saya juga, tadi saya mendengar percakapan Bu Lutfi dengan Pak Sidik, itu sudah fokus, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Bu Lutfi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lutfi kedepannya setelah melakukan proses coaching dari Bu Lutfi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya akan belajar lebih jauh Pak memahami konsep coaching dengan alur kita, supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolahan saya nanti. Baik, luar biasa Bu. Jadi kedepannya Bu Lutfi ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur kita. Sukses untuk kedepannya ya Bu Lutfi, agar bisa melakukan coaching dengan alur kita. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Lutfi. Saya akhiri perbincangan ini. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Khalid, terima kasih kembali.